Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Presiden menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil hingga mengapresiasi dokter spesialis di daerah tersebut. Mengawali agenda kunjungannya di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 13 Mei 2024, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta rombongan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Baharudin di Kabupaten Muna. Presiden menyatakan pentingnya akses peralatan kesehatan modern seperti CT scan, cath lab, hingga mamogram yang disalurkan secara merata hingga ke puskesmas. Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi adanya dokter spesialis di kabupaten tersebut yang mampu mengoperasikan peralatan canggih. Saya kira ini yang selalu saya cek di rumah sakit di daerah. Di sini yang ada tadi sudah dikirim CT scan. Dokter spesialisnya alhamdulillah juga ada. Dalam kesempatan yang sama, beberapa warga setempat turun menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap layanan kesehatan. Laude Bariu dan Waati menyatakan rasa bahagianya bisa bertemu dengan Presiden dan merasakan manfaat dari program BPJS di Kabupaten Muna. Sangat membantu bagi kami yang keluarga yang kurang mampu. Ya, sangat membantu sekali. Alhamdulillah saya mendapatkan pelayanan BPJS dengan baik. Ya, saya sangat senang. Saya mendapatkan bantuan dari BPJS tanpa dipungut biaya lagi. Pemirsa, Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk tidak nekat melaksanakan ibadah haji tanpa mengantongi visa haji. Sebab saat ini pemerintah Arab Saudi memiliki sejumlah kebijakan baru, salah satunya terkait keharusan penggunaan visa haji. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sejumlah kebijakan tegas pada musim haji 2024. Salah satunya terkait keharusan jemaah calon haji dalam penggunaan visa haji. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jailani mengingatkan masyarakat untuk tidak nekat melaksanakan ibadah haji tanpa mengantongi visa haji. Hal tersebut disampaikannya saat melepas 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Padang pada 11 Mei 2024. Kemenak mengungkapkan pada periode haji 2023 lalu, banyak kasus jemaah yang akhirnya dideportasi setelah tiba di Arab Saudi karena masalah visa. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi calon jemaah haji, terutama kelompok haji khusus. Selain ancaman deportasi, jemaah haji yang melanggar kebijakan tersebut akan terancam denda sebesar lebih dari 42 juta rupiah dan tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun ke depan. Yaitu 10.000 SAR. Dan juga akan ada pendeportasian. Apabila itu memang betul-betul dilaksanakan nanti berdasarkan informasi ini Bapak sekalian, maka 10 tahun atau dengan ketetapan keputusan pengadilan nanti jamaah tersebut tidak dapat berkunjung pada waktu tertentu ke Arab Saudi. Lebih lanjut, Jaja mengingatkan kepada seluruh jemaah calon haji untuk menjaga dengan baik kartu pintar yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi selama di Tanah Suci untuk menjadi alat dalam memastikan validasi data jemaah haji. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki kasus kecelakaan bus wisata Transputra Fajar yang bermuatan 53 siswa SMK Lingga Kencana di Terminal Subang. KNKT tidak hanya mencari penyebab kecelakaan, namun juga mencari kekurangan dalam sistem transportasi yang digunakan agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan penyelidikan kasus kecelakaan bus Transputra Fajar yang berpenumpang siswa SMK Lingga Kencana. Kecelakaan yang terjadi di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu lalu menimbulkan korban jiwa hingga 11 orang dan puluhan penumpang luka-luka. Hingga saat ini penyebab kecelakaan tersebut masih dilakukan pendalaman melalui olah tempat kejadian perkara. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan tim investigasi akan melakukan olah TKP dan sejumlah pendataan, diantaranya surat administrasi kendaraan, sistem rem, sistem rangka bodi, hingga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terdampak kecelakaan. Investigasi kita akan lebih kepada sistemnya. Jadi untuk teknik ini mungkin ya kita akan mengecek kendaraan ini
kenapa secara teknis kok mengalami remblong. Nah, sekarang ini lagi mengumpulkan informasi semua. Nanti kalau kita sudah melakukan wawancara dengan pengemudi, dengan penumpang, mencari penyebabnya, mencari apa yang dia rasakan, terus nanti juga kita akan cocokkan dengan teman-teman di kendaraannya seperti apa. Sejauh ini lanjut dia merujuk keterangan beredar, remblong menjadi dugaan penyebab kecelakaan bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana tersebut. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu pembuktian. KNKT akan terus memberikan rekomendasi terbaik ihwal kelaikan jalan kendaraan berdasarkan dari temuan investigasi. Hal tersebut guna mengantisipasi kecelakaan serupa tidak kembali terulang. Pemirsa, seluruh korban akibat kecelakaan maut bus Transputra Fajar di Subang, Jawa Barat pada Sabtu lalu mendapat santunan dari PT Jasa Raharja. Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani mengatakan, untuk korban jiwa mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan korban luka akan mendapatkan maksimal 20 juta rupiah. PT Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan maut bus pariwisata Transputra Fajar yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Jalan Raya Kampung Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat mendapatkan santunan. Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Susana mengatakan, seluruh korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah dan diserahkan kepada ahli warisah. Sementara korban luka-luka sebanyak 36 orang terdiri dari 35 penumpang bus pariwisata Transputra Fajar dan 1 orang pengendara sepeda motor yang melintas juga mendapatkan jaminan biaya perawatan sebesar maksimal 20 juta yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Santunan Jasa Raharja tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang mengalami kecelakaan, yaitu melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yaitu DPWKP atau Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan SWD KLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Saat ini teman-teman sudah selesai melakukan pendataan, proses pendataan masih dilakukan ya, ada yang sudah selesai, ada yang masih proses. Untuk yang di rumah sakit sudah diberikan garansi letter, untuk santunan sedang diproses. Nominalnya berapa untuk yang meninggal dunia 50 juta, untuk yang luka-luka maksimal 20 juta. Per orang juga? Per orang. Pemirsa, Kominfo Justru akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.